قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الشيطان لكم عدو مبين. Al-ayah astagfirullahaladzim amma ba'du. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, tiada kata yang lebih indah selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat salam tercurah semoga senantiasa kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat dan kaum muslimin muslimat, dan mudah-mudahan kita termasuk golongannya orang yang mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, di antara iman atau percayaan kita adalah percaya kepada yang gaib, yaitu makhluk Allah yang tidak nampak secara indera, tidak bisa dilihat oleh mata kita, tapi itu adanya, benar-benar ada. Di antaranya yaitu kita meyakini adanya setan. Kemudian setan itu makhluk Allah yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengikuti perintah Allah, berlaku sombong, diawali dengan tidak mau sujud kepada Nabi Adam ketika diperintahkan pada waktu itu. Dan setan ini merupakan golongan makhluk Allah yang menjerumuskan manusia. Istilahnya sudah distempel, sudah mendapatkan label, yaitu untuk menyesatkan manusia, mengajak kepada yang mungkar dan mencegah dari yang ma'ruf. Maka pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sedikit tentang bagaimana upaya setan menggelincirkan manusia. Dalam Al-Quran itu ada istilah Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Hizbullah adalah yaitu golongan orang-orang atau yang mengikuti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hizbullah, tentaranya Allah. Kemudian Hizbus Syaitan yaitu mereka-mereka yang mengikuti kepada setan. Nah, Hizbus Syaitan itu mereka ada dua macam. Yang pertama adalah mereka dikuasai oleh setan, jadi dalam pengendalian penuh setan. Yang kedua, mereka itu lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana setan itu menggelincirkan manusia itu? Ada dua macam cara, jemaah sekalian. Jadi kita ini sekarang mempelajari strategi musuh, karena setan itu dalam berbagai ayat disebut sebagai musuh yang nyata bagimu, kata Allah. Jadi kita coba menelusuri bagaimana setan itu menggelincirkan manusia. Yang pertama adalah dengan tadlil, yaitu menyesatkan, membuat sesat manusia. Yang kedua yaitu dengan takwif, menakut-nakuti, meden-medeni. Nah, yang tadlil itu disebut sebagai khutuwat syaitan, langkah-langkah yang ditempuh oleh setan, cara-caranya setan. Dan ya kita sebagai manusia tentunya tidak lepas dari godaan setan. Maka mari kita coba telusuri satu persatu, jemaah sekalian, bagaimana langkah-langkah yang ditempuh oleh setan, khutuwatus syaitan. Yang pertama adalah setan itu memberikan bisikan atau was-was, ya,
Setan membisikkan apa? Keraguan-raguan, kebimbangan, dan keinginan untuk melakukan kejahatan ke dalam hati manusia. Bisikan itu sangat halus sehingga kita itu tidak menyadarinya. Nah, ini namanya was-was. Maka dalam surat An-Nas kita sudah hafal semuanya. Di situ antara lain bagaimana setan itu menimbulkan bisikan was-was kepada kita. Kemudian yang kedua, yaitu setan itu membuat lupa. Setan itu membuat kita ini lupa. Lupa itu manusiawi, kelalen. Tapi setan itu membuat lupa manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kon kelalen maring Gusti Allah. Nek maring utang bae ya ora kelalen iki Bang nggih. Nah, maring bojone ya ora bakal kelalen. Anake maring wong sing disenengi pada ora. Tapi itu membuat lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau paling tidak menjadikan manusia lupa sebagai alasan untuk menutupi kesalahan atau menghindari tanggung jawab. Nah, ini sebagaimana dalam Al-Qur'an dalam surat Al-An'am ayat 68, dan apabila kamu melihat orang-orang yang mengolok-olokkan ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa, yaitu larangan ini, maka janganlah kamu duduk lagi bersama orang yang lazim itu sesudah teringat akan larangan itu. Ini yang kedua jamaah sekalian. Yang ketiga, setan itu istilahnya dalam bahasa Quran itu tamani, membuat angan-angan. Setan memperdayakan manusia dengan khayalan yang mustahil dan dengan angan-angan kosong. Allah mengingatkan kita akan tekad setan untuk membangkitkan angan-angan kosong itu. Wala udillannahum wala umanniyannahum. Dan sesungguhnya setan itu menyesatkan mereka, dan sesungguhnya saya akan bangkitkan angan-angan kosong ya pada mereka. Jadi pikirannya itu melambung tinggi ke arah sesuatu yang tidak mungkin, dan itu sebagai angan-angan yang kosong, bagaikan punduk yang merindukan bulan. Wah ya, misalnya bagaimana melihat artis yang cantik sekali dan seksi, timbul pikiran andai kata umpamanya dan lain sebagainya. Yang keempat jamaah sekalian, setan itu istilahnya itu tazyin, memandang baik perbuatan maksiat. Sekali lagi, memandang baik perbuatan maksiat. Dan ini banyak sekali jamaah sekalian, makanya mubalik dai-dai kita ini harus perang. Kita ini perang apa? Perang medsos, perang urat sara, perang spiritual dan sebagainya. Melawan apa? Melawan ini yang keempat ini, memandang baik perbuatan maksiat. Contoh, bagaimana LGBT itu dikampanyekan oleh mereka-mereka yang punya dana-dana besar, ya, sehingga kemudian ada ketua paguyuban perkumpulan lesbian. Wah, itu apa itu? Perkumpulan gay dan lain sebagainya yang sejenis dengan itu. Dan itu adalah merupakan provokasi kampanye dari setan, memandang baik perbuatan maksiat. Ya, kalau misalnya pekerja-pekerja itu yang dulu kita menyebutnya mohon maaf ini pelacur, karena istilahnya diperhalus dan itu dianggap sebagai sebuah pekerjaan yang mulia, PSK. Nah itu, jadi seolah-olah itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal sebagai alternatif pilihan dalam mencari nafkah. Bahkan ada paguyubannya, ada syarikatnya. Nah ini,
Ini luar biasa jamaah sekalian. Kemudian yang berikutnya yang kelima wa'dun, yaitu janji-janji palsu. Setan membujuk manusia supaya mau mengikuti dengan menggiurkan, janji-janji yang menggiurkan, yaitu keuntungannya akan mereka peroleh jika mengikuti ajakannya. Sini kamu ikut saya, nanti kamu jadi kaya. Begitu setan. Setan itu siapa? Jadi juru bicaranya di dunia ini dukun, para dukun, paranormal, orang yang di atas normal. Ini ya, ikuti orang pintar, kata orang Indonesia itu nyebutnya orang pintar. Itu menimbulkan janji-janji kosong, bisa menggandakan uang. Kalau dukun bisa menggandakan uang, menggandakan saja sendiri. Saingan sama bos Pertamina, nggak usah menggandakan punya orang lain, bagi aja misalnya. Jadi memang tidak masuk akal, tapi itu diikuti janji-janji palsu setan itu. Maka di akhirat nanti setan itu mengakui bahwa janjinya yang diberikan kepada manusia itu adalah palsu. Nanti setan ngakuinya, oh kono dilombone aku mien gelem, begitu bahasa kitanya. Jadi kalau saya itu mengibaratkan istilah saya ini bukan. Jadi setan itu hanya tuing bahasa saya. Jadi ibaratnya kita itu punya bola kecil, kelereng, itu oleh setan hanya dilutik saja sedikit. Seterusnya itu adalah kita. Setan itu hanya di awal saja sebenarnya. Sehingga peran serta setan itu hanya menimbulkan janji palsu atau wa'dun itu. Nanti bisa dibuka dalam surat Ibrahim ayat 22. Nah yang berikutnya, yang keenam adalah kaidun, tipu daya. Nah, setan berusaha dengan segala daya untuk menyesatkan manusia, menipu, ngelombok, goroh, tapi yang ditipu tidak kerasa. Ya, karena sebenarnya tipu daya setan itu pengaruhnya kepada orang-orang yang beriman itu tiada begitu kuat, ya. Maka Allah menyampaikan bahwa tipu daya setan itu sebenarnya adalah lemah. Tapi karena manusia itu mudah tertipu, maka dia akhirnya banyak yang mengikuti kepada setan. Kemudian yang berikutnya, setan itu menimbulkan yang disebut dengan saddun, hambatan, yaitu berusaha menghalangi manusia untuk menjalankan perintah Allah dengan segala cara hambatannya itu. Allah mengisahkan di dalam surat An-Naml bahwa Hudhud melaporkan kepada Nabi Sulaiman tentang Ratu Saba yang rakyatnya telah dihalangi oleh setan dari jalan Allah sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengingatkan dalam Al-Quran surat Zukhruf, wala yusaddannakumus syaitanu innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah sekali-kali kamu dipalingkan oleh setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah ini. Jadi setan ini luar biasa menimbulkan hambatan, gangguan, bahkan ada istilah dalam kita orang Jawa, orang kampung-kampung, istilahnya medeni. Medi itu ya hanya kayak gitu, menakut-nakuti. Ada pohon pisang kemudian dianggap di situ ada hantunya, ada pohon nangka, pohon pitewel bisa mubeng dan sebagainya. Itu adalah hanya cap stempel setan yang sudah merasuk ke dalam diri manusia yang akan menimbulkan gangguan. Nah yang terakhir jamaah sekalian, setan itu adalah menimbulkan al-adawah, permusuhan. Jadi kalau ada pertengkaran suami istri, ada permusuhan di antara satu dengan yang lain, itu adalah merupakan hasil karya kerja dari setan antara lain itu. Di samping unsur manusianya, yaitu dia karena dikuasai oleh hawa nafsu. Hingga setan berusaha menimbulkan permusuhan, terutama kepada orang-orang yang meminum minuman keras.
Innama yuridu syaiton ayyuqinga bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamr wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minuman khamr dan berjudi. Ini antara lain sumbernya permusuhan dari situ. Dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat, maka maukah kamu berhenti? Nah, inilah dalam surat Al-Maidah ayat 91. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Lalu kalau sudah demikian itu bagaimana solusinya kita mengatasinya? Setelah kita mengetahui strategi dari setan itu tadi antara lain. Yang pertama adalah kita mengamalkan Islam secara keseluruhan. Udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, kafah, dan janganlah kamu turuti langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Yang mengamalkan agama itu sebagai bentuk perlawanan kita, pertahanan kita dari godaan setan. Nah ini. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa setan itu musuh. Kita harus sadar bahwa setan itu musuh, bukan teman, bukan untuk berteman. Nah, secara khusus Rasulullah menyampaikan beberapa hal antara lain. Satu, kita sering berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian kita sering membaca surat Al-Falaq, surat An-Nas, orang Jawa bilang itu Falak bin Nas. Nah, itu juga sebagai salah satu upaya kita menghindarkan diri dari setan. Kemudian juga bacaan ayat kursi, ya, surat Al-Baqarah ayat 25. Kemudian senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang berikutnya, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa berzikir, mengingat, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, jamaah sekalian, adalah dengan berwudu, selalu berwudu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau habis mandi wudu, kalau misalnya berkesempatan menjaga wudu dalam rangka untuk menghindari godaan setan. Atau lebih khusus lagi dalam petunjuk Nabi itu ketika marah supaya berwudu agar tidak mudah dimasuki, tidak digoda oleh setan itu. Inilah jamaah sekalian sebagai bahan renungan bagi kita pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.